Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat siang hari yang indah ini. Kami semua anak-anak-Mu memilih bagian yang terbaik. Untuk duduk di hadirat-Mu. Untuk mendengar suara-Mu. Untuk kami memahami isi hati-Mu Tuhan. Berbicara Tuhan melalui anak-Mu ini. Biar apa yang disampaikan ini semuanya berasal dari Tuhan. Biar firman itu hidup di hati kami Tuhan. Dan kami menghidupinya, melakukan dengan setia. Sehingga di dalam kehidupan kami, nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Kami siap belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Ambil alih waktu yang tidak panjang ini. Buat ini menjadi waktu yang indah buat kami berjumpa dan dengar suara-Mu. Terima kasih Bapa. Kami ingin belajar kebenaran firman-Mu. Di dalam satu nama yang ajaib, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang siap belajar kebenaran firman Tuhan sama-sama katakan. Amin. Kasih tos kiri kanan dong. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Lihat senyumnya baik-baik temannya sambil duduk. Semuanya kabarnya baik ya. Tim musik pujian terima kasih. Worship leader, song leader. Thank you, saya sangat diberkati. Terima kasih sekali. Sebelum saya mulai, saya ingin menyapa teman-teman dengan satu foto. Tadi saya kirim terakhir. Teman-teman, foto ini 1 tahun yang lalu. Tanggal 6 Februari tahun 2022. Coba lihat kiri kanan. Ada yang beda gak? Puji Tuhan beda ya. Beda ya. Tuhan percaya nama kita adik-adik yang baru. Tuhan percaya sama kita kakak-kakak yang baru. Tuhan percaya sama kita saudara-saudara rohani yang baru. Tuhan percaya kita keluarga di tempat ini. Amin. Saya ingin 10 detik kita kasih tepuk tangan yang terindah buat Tuhan yang kencang. Kok gitu tepuk tangannya? Mana suaranya? Mana suaranya? Kalau ospek tepuk tangannya kencang ya. Kalau buat Tuhan agak malu-malu ya. Oke, puji Tuhan. Puji Tuhan. Thank you teman-teman Mulmat. Boleh diganti slide-nya kita. Kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Oke, kita mau belajar tentang garam dan terang dunia. Saya ingin kita lebih responsif in many ways gitu ya. Kan kalau di kelas ditanya, siapa yang bisa? Ngacung gitu ya. Siapa yang mau? Ngacung. Tapi kadang-kadang siapa yang mau baca? Kiri kanan gitu ngeliatin dulu gitu ya. Kalau firman itu betul dan teman-teman mengimaninya katakan amin gitu. Yang yakin, amin. Kamu percaya gak? Ya amin lah gitu. Itu mah gak percaya namanya. Amin yang yakin ya teman-teman. Firman itu hidup dan harus dihidupi. Kalau kita menghidupi firman, Tuhan dah bilang segala perkara dapat kamu tanggung di dalam Tuhan yang memberikan kamu kekuatan. Hari ini firman Tuhan buat kita, pesan Tuhan buat kita adalah untuk kita menjadi garam dan terang dunia. Oke, siapa yang mau bantu baca saya firman Tuhan? Gak ada. Amin. Ayo berdiri, boleh. Berdiri. Baca Matius 5 ayat 13 sampai 16. Silakan Alison nih. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Ayat 13, kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ayat 14, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin. Anak baik dapat hadiah. Thank you. Mau gak? Kalau kamu baca firman itu yang kamu rasain dan kamu dapat pahami apa, Alison? Apa yang menarik dari firman itu? Garam dan terang. Apa yang menarik? Kan itu sebenarnya asin. Betul. Jadi kalau tawar itu bukan garam. Betul, itu gue. Oke, agak susah, gak apa-apa. Thank you Alison. Puji Tuhan. Saya ingin lebih banyak ngobrol dan interaktif. Saya bawa hadiah banyak nih hari ini. Mungkin karena tematiknya bulan Februari saya banyak coklat, boleh ya. Firman Tuhan yang tadi kamu disampaikan, saya ingin bold yang pertama. Kamu adalah garam dunia. Oke. Jika garam itu jadi tawar, dengan apakah dia diasinkan? Gak ada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak orang. Saya mau tanya, kamu garam apa? Asin gak? Jangan dijilat, gak usah. Pengertian garam dunia jangan jadi tawar itu gimana dok? Kenapa itu penting?
Siapa yang bisa mendeskripsikan garam? Gak ada yang mau lagi. Susah ya? Pertanyaan susah ya? Kamu bisa bayangin garam? Nih kamu lihat. Bayangin garam gitu ya. Tahu garam kan ya? Susah? Garam? Gak tahu garam ya? Oke. Garam yang kita bicarakan di sini adalah barang sederhana yang kita temuin setiap hari. Saya ingin mulai dengan begini. Kadang-kadang ngapain sih ngomongin garam ya? Kenapa Tuhan pakai analoginya garam, gak yang lain? Pernah mikir gak? Kenapa harus garam? Terang mah oke kan? Rohani banget tuh kalimatnya terang. Pernah mikir gak kenapa harus garam gitu? Kenapa gak gula? Kamu adalah gula dan terang dunia. Supaya sweet man gitu. Karena enggak, ya kan? Garam. Kenapa garam? Kenapa garam? Lihat nih baik-baik ya. Di dalam konteks garam, penting tentang garam. Garam itu kuat, betul? Strukturnya solid dan padat. Kamu pergi ke belahan dunia manapun, mau pergi ke Ciwidey, ke Soreang, ke Bandung, bahkan sampai ke Catania di Italia, itu tetap garam bentuknya begitu. Bener? Kalau bentuknya nggak gitu rasanya manis, namanya gula, bukan garam. Strukturnya persisten, konsisten, sama. Garam itu murni. Garam itu punya fungsi yang penting. Fungsi pentingnya apa? Mengawetkan, betul? Memberi rasa, betul? Dan kemudian vital untuk kehidupan. Setuju gak nih kalau garam itu sesuatu yang kamu gak pernah pandang, tapi itu penting? Setuju? Siapa yang kalau masak gak cari garam? Ngacung. Gak ada kan? Gak ada kan? Gak ada. Pasti cari garam. Buat ngasih rasa. Kamu mau simpen sesuatu untuk jangka waktu yang panjang, pelajaran biologi. Diasinkan. Supaya bisa lebih lama disimpan. Dan kalau kamu lihat, belajar biologi lagi di dalam darah kita ada garam-garam elektrolit. Hilang aja tuh garam elektrolit. Selesai udah. Garam ini punya struktur, punya kemurnian, punya konsistensi, punya fungsi yang penting. Saking pentingnya, itu ada dalam darah kita. Siapa yang udah pernah masuk rumah sakit? Pernah ya? Pernah diinfus kan? Infus itu isinya garam elektrolit. Padahal gak pernah lo lihat. Padahal gak pernah dipikirin penting kan? Gak pernah. Garam ya gitu aja. Siapa yang kalau ulang tahun mau dikasih kado garam? Gak ada yang mau ngacung. Siapa yang mau dikasih kado garam? Gak ada. Saking pentingnya, kalau garam itu jadi tawar, fungsinya hilang. Bener? Bisa kamu ngawetin tanpa ada garamnya? Gak mungkin. Bisa kamu bikin cairan infus isinya air, Pocari Sweat aja, saya sebut merek nih, itu isinya ada garam-garam elektrolit, betul. Dan merek-merek lain tuh ada garam-garam elektrolit. Garam itu penting. Kalau gak ada kontennya, fungsinya hilang. Amin. Coba lihat kiri kanan. Fungsinya hilang. Lihat matanya mengerti atau matanya bingung. Ini ulangan biologi nih abis ini. Mengerti ya? Nah ini kalau kamu paham begitu pentingnya poin yang kita bisa pelajari dari garam, kamu akan paham kenapa Tuhan pakai perumpamaan garam. Jadi garam itu gak boleh jadi tawar. Kalau garam itu jadi tawar, gak ada gunanya lagi. Tetapi untuk tidak menjadi tawar, itu menentukan kualitas si garam. Itu menentukan harga si garam. Dan menentukan dampak garam itu. Oke, sekarang pelajaran pertanyaan garam-garaman. Saya mau tanya, siapa yang tahu jenis-jenis garam apapun itu? Gua kasih hadiah nih, gua bawa coklat banyak. Siapa yang tahu jenis garam? Cung, garam apapun sebut. Oke, Egi, garam apa Gi? Nih, sini saya deketin. Nih, berdiri, garam apa? Masako garam bukan sih? Waduh, itu mah bumbu masak Gi. Tapi gak apa-apa lah kamu usaha dikasih coklat. Terima kasih. Tuh, terima kasih dulu, puji Tuhan. Amin Tuhan. Amin Tuhan. Puji Tuhan. Siapa yang tahu jenis garam? Garam apa Felix? Garam yodium. Garam yodium, pintar. Garam yodium, garam yang dipakai masak. Ntar kasih coklat. Siapa tahu jenis garam? Masa cuma tahu 2 jenis? Serius? Sini, ke depan agak susah. Sini. Maju aja sini. Sini. Siapa jenis garam? Ini pelajaran garam-garaman hari ini.
Garam laut. Garam laut. Benar, ada sebelum diolah jadi garam laut. Siapa lagi tahu jenis garam? Garam apa? Garam hati dok, jangan, nggak ada itu. Garam apa? Garam yang merek Gurita. Ya boleh, nih kasih garam. Siapa lagi tahu jenis garam? Garam apa Evelyn? Hawaii, boleh. Nih, kamu googling ya. Nih, karena kamu googling nih kasihnya Silver Queen. Kalau nggak googling Dairy Milk. Nih, siapa lagi tahu jenis garam? Apa, Sera? Garam ikan, nih kasih. Siapa tahu jenis garam? Garam apa? Ya betul, nih kasih ke Cinuri. Ini kasih Cinuri. Siapa lagi? Masih banyak nih, garam apa? Hah? Sodium teh garam nanti dong. Ya boleh lah, udah usaha. Siapa lagi? Garam apa? Hah? Ya boleh lah, sini gue hargain semuanya. Nih, apalagi gue mau baik, salah juga dikasih hadiah. Soalnya belajar Pak Presiden kita gitu. Kalau salah juga dikasih sepeda kan, ini kasih coklat. Hah? Ya boleh lah, ini dikasih. Yang gede nih, kamu gede ya badannya. Oke, nggak mau diambil lagi nih? Oke, stop dulu di situ ya. Gini, saya mau ngajarin gini. Kalian gak pernah pikirin bahwa sesuatu yang kelihatannya kayak pikir itu sia-sia ada di dapur. Itu dampaknya besar. Pernah kamu ngelihat ibu kamu panik mau masak gak ada garam? Sering. Mana garamnya? Tapi kalau masak terus keasinan yang disalahin. Garamnya kebanyakan ini mah. Garam mah selalu salah, bener gak? Iya, garam mah selalu salah. Gak ada dimarahin, ada dimarahin. Siapa yang ngerasa pelayanan nggak ada dimarahin? Nggak ada ya. Nah, jadi garam aja nggak marah-marah. Jadi kalau kalian ada yang ngerasa kagak nyaman, jangan marah karena dipanggil jadi garam. Jadi garam tuh nggak gampang. Oke, saya lanjut ya. Kenapa sih dok ngomongin garam-garam ini? Kok kayaknya nyentrik banget. Garam tuh ada banyak. Nih, ada banyak. Yang pertama, kita punya garam meja atau garam dapur. Tadi ada yang nyebut. Itu garam biasa. Ada garam laut, ada garam Himalaya, ada garam Koher, ada garam Celtic. Ada yang dikotakin biru. Ada Kamebisi Soul Salt, ada Hanaflek, ada Korean Oyster, ada Amethyst Bamboo Salt. Apa yang beda? Kenapa saya tulisin di bawahnya kualitas, harga, dan dampak? Ya, yang di sebelah biru, itu harga garamnya rata-rata 350.000. Kok bengong? Yang kiri harganya 10.000. Bahkan garam aja ada kualitasnya. Coba lihat kiri kanan, lu garam apaan lu gitu. Lu garam apaan lu gitu. Tanya coba kiri kanan, lu garam apaan? Tanya coba. Kenapa ini jadi penting? Kita bisa jadi semua kita ini adalah garam. Tapi yang menentukan kualitas garam itu adalah firman Tuhan yang tumbuh di dalam hati kamu sendiri. Bener gak kamu mau jadi garam dan terang dunia? Karena untuk menjadi garam yang berkualitas, ada harga yang harus dibayar. Dan kamu akan memberikan dampak berlipat kali ganda. Will you pay the price? Mau gak kamu ambil belajar komitmen? Ini adalah rumah kita. Gak ada orang yang sempurna. Gereja itu bukan tempat orang yang sempurna. Gereja itu tempat orang-orang yang saling menyempurnakan. Lihat kiri kanannya, thank you ya udah jadi teman gue. Meskipun kadang-kadang lu jahil gitu bilang. Thank you ya gitu. Oke, ini jadi penting. Kalau mau kita ambil salah satu contoh dari yang biru, itu garam ametis bambu. Kenapa mahal? Satu kemasan setengah kilo, harganya itu $272. 3,6 juta. Makanya gue nanya, ada yang mau dikadoin garam? Gak ada yang mau. Kalau 3,6 juta mau dok, betul? Tukerin sama Android sama lu kan? Iya boleh gue sih. Tapi gak ada yang mau begitu denger garam, dipikir itu sesuatu yang gak berharga. Tapi kenapa ada garam yang begitu murah dan ada garam yang begitu mahal yang kadang-kadang lu gak pernah hargain itu garam. Padahal fungsinya vital. Padahal fungsinya penting. Tuhan gak kebetulan tuh ngambil contoh garam. Gak asal iseng dia. Firman Tuhan itu ya dan amin. Saat kamu mengerti kepentingan dan fungsionalitasnya, kamu akan paham bahwa menjadi garam itu Tuhan berharap dampak yang besar dalam hidup kalian. Dan kamu gak sendirian. Karena Tuhan di sini. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Itu penting untuk kamu pegang. Kita gak bisa untuk membuat diri kita kuat. Kita perlu Tuhan.
Kita perlu Tuhan di dalam hati dan hidup kita, bukan masking, tapi betul-betul kita perlu. Kalau Tuhan ada di hati kita teman-teman, segala perkara dapat kamu tanggung. Karena Tuhan memberi kamu kekuatan dan jalan keluar apa yang gak pernah dilihat mata, apa yang gak pernah didengar telinga, apa yang gak timbul dalam hati Tuhan kasih buat kalian semua. Tuhan yang janji, bukan Dokter Roni yang janji. Tuhan lakukan itu dalam hidup saya, Tuhan lakukan itu dalam pembimbing rohani saya kok Seng Tuhan. Tuhan lakukan itu dalam Ko Eris, dalam Ko Adi, dan dalam kita semua. Tuhan kita Tuhan yang sama. Kenapa ya dok, bambu yang kualitasnya itu kok mahal banget. Sampai harganya 3,6 juta. Kalau lo gak percaya nanti pulang googling. Lo lihat tuh cerita garam itu. Satu, garam ini diambil dari sumber yang sangat spesifik. Kita punya sumber yang spesifik, Tuhan Yesus di hati kita, amin. Tempat nyimpennya buat prosesnya itu spesifik dibuat dari tanah liat berkualitas mahal. Silindernya khusus, suhunya 815 derajat Celcius. Ada yang bisa masak segitu suhunya, susah, itu harus pakai banser khusus tuh. Di set khusus. Bukan cuma sekali, diulang sampai 7 kali. Sampai 7 kali. Sampai murni. Garam yang berkualitas, yang baik adalah garam yang murni. Pada saat kita terima Tuhan, saya ngebayangin mungkin kita garam dapur. Siapa tahu kita jadi garam amatis bambu. Amin. Bukan siapa tahu, itu pasti kalau kamu mau ikut Tuhan dengan baik. Mau dibentuk, ikut dalam doa, ikut dalam PA, ikut dalam KTB yang sekarang sedang disiapin sama kakak-kakak kalian. Belajar di sana. Gak perlu ada yang ngingetin, gak perlu ada yang dorong-dorong. Komitmen itu bicara kamu sama Tuhan. Kalau kamu gak datang, apakah kakak KTB-nya pusing? Enggak. Yang sedih siapa? Tuhan. Kita itu cuma buka sarana buat kalian. Tapi yang kita berdoa kalau mau ketemu Tuhan. Kalau kamu ketemu Tuhan, Tuhan pasti lakuin sesuatu di hidup kalian. Amin. Amin. Sehingga proses itu menentukan kualitas. Teman-teman, kita sebagai garam dan terang, harusnya ya kita jadi garam dengan kualitas yang baik. Untuk jadi baik kita perlu dimurnikan. Ketemu sama orang yang nyebelin. Ketemu sama orang yang ngomongnya pengen dijitak begitu. Ketemu sama anak yang ngomongnya dan gaya ngomongnya kurang ajar, gak tahu etika. Ketemu sama teman-teman yang kelihatannya nyepelein kita. Itu proses. Itu pemurnian kalian. Untuk menjadi orang yang lebih sabar. Lebih bijak. Lebih mengasihi. Lebih mengampuni. Lebih merangkul. Lebih mencintai. Gereja bukan tempat orang-orang yang sempurna. Gereja tempat orang-orang yang saling menyempurnakan. Kita anak-anak Tuhan, ada yang jadi kakak, ada yang jadi dedek, ada yang jadi saudara, ada yang jadi senior. Semua harus saling berangkulan, berjalan, melakukan kebenaran firman Tuhan. Bukan buat kita. Saat kamu jadi terang, saat kamu jadi garam, semua untuk kemuliaan Tuhan. Ayat 16 bilang gitu kan? Supaya Tuhannya kelihatan di hidup kalian. Supaya Tuhannya kelihatan di hidup kalian. Jadi, dalam konteks kehidupan kita sehari-hari, menjadi garam yang murni, itu melewati proses. Prosesnya mungkin karena ditegur, diingetin, dikasih tahu, dibimbing, harus saling membuka diri. Yang membimbing harus tahu cara ngomong yang baik. Yang dibimbing harus tahu bahwa yang disampaikan itu penting. Jangan yang dibimbing mereka deweng, yang membimbing mereka deweng. Jadinya deweng-dewengan, benar. Ya, itu penting buat kita. Sehingga kita tidak jadi tawar. Kita punya kualitas yang baik. Kita punya harga yang tinggi di mata Tuhan. Dan kita punya dampak yang luas. Firman Tuhan Yeremia 23 ayat 29 itu bilang, Tuhan berkata, bukankah firmanku seperti api? Demikianlah firman Tuhan dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Bukit batu hati-hati kita yang keras. Karakter-karakter kita yang gak bagus.
Kalau kamu berdoa, Tuhan saya ingin jadi pribadi yang lebih baik, kamu dikasih teman yang nyebelin kamu. Supaya kamu bisa bersikap baik. Kalau kamu berdoa, Tuhan saya pengen jadi leader yang baik, kamu dikasih anak-anak yang susah diatur. Supaya kamu bisa menjadi seorang pemimpin yang mengatur dengan baik. Bersyukurlah dalam segala hal sama Tuhan. Karena itu yang Tuhan kehendaki. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan membuat kamu paham kenapa kamu lewati itu. Bukan buat Tuhan, buat kamu. Yesaya 48 ayat 10. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Dalam konteks kita ada banyak challenge. Dalam konteks kita punya banyak kesulitan. Jangan takut ya. Kita lewati sama-sama Tuhan. Jangan takut ya. Taruh dalam beban doa. Kita doakan sama-sama. Melewati proses dimurnikan dengan Tuhan. Menjadi orang-orang dan anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga melalui hidup kita nih teman-teman. Rencana dan kemuliaan Tuhan itu dinyatakan. Rencana yang mulia. Bisa ya. Revlin sekarang luar biasa sekali. Semua karena Tuhan. Bisa ya kok ya. Bisa karena Tuhan yang buka jalan. Kalau nanya ke saya juga gak bisa jawab. Ada banyak hal yang kita gak bisa jawab. Sehingga pada akhirnya terang dunia itu bicara bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Dan orang lihat. Kita ini surat terbukanya Tuhan. Ikut Tuhan bertahun-tahun kehidupan kita gak berubah. Karena hatimu gak mau dibentuk. Gak mau dipalu sama firman Tuhan untuk dia bertumbuh menjadi tunas dan pohon yang berbuah lebat bagi kemuliaan Tuhan. Coba pikirin deh. Tuhan tuh punya rencana yang indah buat setiap kita. Merespon gak kita terhadap panggilan dan rencana Tuhan? Rencana Tuhan tuh bukan berarti kamu harus jadi kayak saya di sini. Bukan harus jadi pendeta. Rencana Tuhan tuh banyak buat hidup kalian. Bahkan di marketplace di mana kamu nanti kerja. Di mana nanti kamu kuliah, di mana nanti kamu buka usaha, Tuhan pengen kamu jadi berkat di sana. Beda ya sih itu mah ya, karena ada Tuhan. Beda ya sih itu mah, karena ada Tuhan, bukan yang lain. Menjadi garam itu sekali lagi tidak mudah teman-teman, karena nggak dilihat orang. Bener disalahin, salah lebih-lebih diinjek-injek begitu. Manusia kan hakikatnya kalau dia lakuin sesuatu pengen diapresiat. Belajar jadi garam. Mungkin ada temennya salah ngomong. Mungkin ada yang gak appreciate. Mungkin kerasa gak didengerin. Coba deh pikirin baik-baik. Tuhan udah kasih contoh sama kita. Firman Tuhan udah ngajarin kita. Apa yang kita cari? Kamu ada di sini gak perlu bikin saya bangga. Kamu bikin bangga Tuhan aja. Kamu gak perlu pikirin apa yang saya pikir, kamu pikirin apa kata Tuhan. Saya bisa salah, saya bisa gak tepat, tapi Tuhan gak pernah salah. Doakan dalam segala hal. Untuk kita berjalan dalam proses, untuk melewati dan mempelajari karakter garam yang walaupun gak dihargain, dia tetap ada di sana. Walaupun dia dibuang-buang, dia tetap memberi rasa di sana. Mau ditaruh ke lantai juga dia tetap rasanya asin di situ. Mau dibuang kemanapun dia tetap memberi warna, bukan diwarnai. Kamu cemplungin garam ke sayur, sayur jadi asin. Bukan garam disayurin, gak dibalik. Garam yang ngasih dampak. It's not talking about where are you and you be influenced with the others. But you give influence to others. Itu penting. Kenapa? Karena kamu punya Tuhan Yesus. Dan itu ya dan amin. Butuh doa, butuh Roh Kudus. Lihat Yusuf. Kejadian 39 ayat 1 sampai 23, nanti teman-teman bisa baca di rumah. Saya ambil satu nih, 3 sampai 4. Setelah dilihat oleh Tuhannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkan kepada kekuasaan Yusuf. Garam. Yusuf punya benih dan Tuhan di dalam hidupnya. Apa yang dia lakuin berhasil dan orang lihat itu walaupun dia gak kenal Tuhan. Fase berikutnya kalau kamu baca di ayat yang ke-9. Dia tahu betul
pada saat dia diberkati dia bisa jaga tuh integritas dan koridornya. Garam itu punya integritas, konsisten, gak berubah. Orang boleh gak datang, temen boleh gak muncul. Kamu gimana? Saya gak datang karena teman saya gak datang. Ya di situ level kamu gitu. Saya marah, enggak. Itu urusan kamu sama Tuhan. Komitmen kamu sama Tuhan. Setiap orang tuh punya fase. Saya kesaksian dikit ya. Saya juga berproses teman-teman. Pada saat dulu saya cerita, saya pulang dari Singapura. 8 bulan saya bergumur mau pulang atau enggak. Kenapa? Takut. Dokternya pernah takut? Oh pernah. Saya manusia. Saya pernah takut. Tapi saya bersyukur di dalam ketakutan dan proses hidup saya. Tuhan buka jalan dan tunjukkan. Dan saya pulang. Dan saya ketemu kalian hari ini. Dan ternyata setelah kita pulang. Semuanya itu lebih baik. Bahkan jauh lebih baik dari apa yang bisa kita bayangin. Gak pernah kebayang sebelumnya. Mudah gak dok? Gak ada yang proses mudah. Proses itu mendorong kalian keluar dari zona nyaman. Kamu ambil komitmen mau KTB aja. Mudah gak? Enggak. Pasti nanti ada challenge. Tiba-tiba ada klien. Tiba-tiba kamu ada jadwal. Tiba-tiba kamu gak bisa datang karena hujan. Tiba-tiba motornya mogok. Di situ challenge yang muncul. Akankah kamu mencari cara untuk menjaga komitmen kamu? Tentu sekali lagi. Di dalam hal pekerjaan dan yang lain ada urgensitas. Itu bisa dipahami. Tetapi sebetul-betulnya kamu mau datang dan enggak mengikuti proses tadi. Itu sangat bergantung kepada hati kamu. Yang tahu cuma Tuhan. Saya, Koko Kevin Eldiwan, Koko Kevin Stefanus, Ko Adi, Ko Eris, Ko Sengtuan, Revlin, Karin yang nyiapin semua. Kita gak tahu. Bisa kamu senyum sama saya tapi hati kamu lagi sedih. Saya gak tahu. Bisa kamu gak bisa datang karena hati kamu sedih sekali dan punya kegalauan. Saya juga gak tahu. Tapi Tuhan tahu. Setiap tetes air mata kamu dan setiap hal yang kamu keluarin. Tuhan itu selalu balas berlipat-lipat kali ganda. Gak hanya bicara uang. Uang itu cuma bagian kecil. Hidup yang seutuhnya di dalam Tuhan. Saat kamu menjadi garam. Orang akan melihat Tuhan bekerja di dalam hidup kamu. Dan apa yang kamu perbuat akan berhasil. Karena ada Tuhan di sana. Kamu lihat deh ikan sekarang. Bicara integritas dan mempertahankan apa yang Tuhan percayakan. Kalau garam itu hidup di hati kamu dan menghidupi kamu. Sifat konsistensi garam dan kemampuan untuk menjaga sebenarnya kita bisa lihat dalam analogi ikan. Ikan air laut itu hidup di air asin. Dagingnya tawar atau asin? Dagingnya tawar. Karena dia hidup. Dia punya sistem integritas yang baik mempertahankan jadi tidak terkontaminasi sama air laut. Kalau dia mati baru dia asin. Coba lihat kiri kanan. Asin atau tawar? Asin ya gitu. Jadi garam yang bagus ya. Kita harus jaga integritas kita dalam firman Tuhan. Gimana caranya? Tuhan bilang, Amsal 7 ayat 2, berpeganglah pada perintahku, engkau akan hidup. Pegang firman Tuhan itu, lakukan dengan setia. Simpan ajaranku seperti biji matamu. Setiap kamu mau melakukan segala sesuatu, ingat Tuhan. Mau makan, kalau makan bakso, doanya panjang. Kalau makan babi, terima kasih Tuhan. Gitu ya. Tergantung menu doa, bahaya banget. Bahaya, jangan menu menentukan doa. Tapi dengan berdoa menu kamu berubah, amin. Amin, berdoanya menunya jadi lebih enak terus ya. Oke, yang kedua, berdoa itu harus konsisten. 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Itu menjaga hati kalian. Ranting itu bisa tumbuh kalau dia nempel pada pokok anggung yang benar. Kita ini gak ada lagi yang dicari selain kita nempel sama Tuhan Yesus. Berapa lama sih kita mau hidup? Berapa lama sih kamu ngejar semuanya? Kita gak pernah tahu usia. Tapi kalau kamu bisa lewati usia itu di dalam pertolongan Tuhan, kamu diberkati dan kamu diberi kuasa menikmati berkat. Ada banyak orang diberkati, kehilangan damai sejahtera dan kehilangan kuasa menikmati berkat. Hilang damai sejahteranya. Jadilah satu kehidupan yang utuh di dalam tuntunan Tuhan. Tetap berdoa, pegang ajaran dan firman Tuhan. Dan ini yang paling akhir yang saya mau sampaikan. Demikianlah
hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Karena hidupmu tuh dilihat sama orang. Hidupmu jadi kesaksian di sana. Hidupmu diubahkan oleh Tuhan supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan apa? Baca bareng-bareng. Mana suaranya? Dan suaranya kok lemes banget. Dan amin. 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 Kita harus jadi garam dan terang dunia. Puji Tuhan. Ayo bangkit berdiri. Saya ingin angkat satu pujian sama-sama.